Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapriyansyah, mahasiswa Technopreneurship di Universitas Surya, Tangerang. Saya akan mempresentasikan seperti apa strategic marketing research pada bisnis ayam geprek di daerah Senyur. Jadi lokasinya itu di Desa Senyur, Kalimantan Timur. Di Desa Senyur itu memiliki populasi sebanyak 4.700 jiwa. Dengan bisnis makanan di Desa Senyur itu rata-rata adalah warung makan sederhana. Menunya biasanya itu nasi, mie, sop, atau soto. Berdasarkan observasi di Desa Senyur, saya menemukan itu warung makan yang ada di sana kira-kira ada warung Jawa Elisia, warung makan Mama Nori, warung makan Aldoni, warung makan Acil Julis, warung makan Ibu Heli, warung makan Mama Ropi, warung makan Yudana, warung Nela Viral, dan ada juga yang berjualan secara online via grup Facebook. Nah, warung makan di desa ini rata-rata tidak memiliki merek, tapi konsumen biasanya membedakan antara produk satu sama lain itu dengan menyebut nama si pemilik warung makan itu. Misalnya kayak ayam geprek Acil Julis dan sebagainya. Produknya itu rata-rata yang di Desa Senyur itu rata-rata segala jenis nasi goreng, nasi campur, segala jenis nasi pecel, ayam, ikan penyet, segala jenis lalapan, segala jenis sop dan soto, rawon, bakso, ayam geprek. Nah, kalau ayam geprek itu ada dua jenis yang mereka jual, nasi goreng ayam geprek dan juga ayam geprek yang original yang biasa. Kemudian ada mie ayam, mie kuah, mie goreng, dan mie yang lainnya, dan makanan lain-lain. Nah, yang menjual ayam geprek di Desa Senyur itu hanya ada 3 orang, hanya ada 3 warung makan. Ya, itu yang jual itu ada di warung Jawa Elisia, warung makan Aldoni, dan warung makan Acil Julis. Nah, selebihnya itu cuman jualan perorangan secara online, tidak ada warung makan, tidak ada warung konvensional, jadi cuman menerima pesanan secara online gitu, dan mereka menawarkannya lewat grup Facebook. Salah satu contoh perorangan yang jual itu seperti Murni Aditya. Nah, rata-rata harga yang ditawarkan itu mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000. Rata-rata sih biasa harganya 25.000. Nah, pemesanan ayam geprek juga biasanya bisa dipesan tanpa nasi atau dengan nasi sekaligus. Sekarang kan kita udah mengidentifikasi pesaing yang ada di sana, kemudian produk yang ada di sana apa saja gitu kan terkait dengan ayam geprek yang akan kita bahas. Sekarang kita pindah ke masalah pemasaran dan metode 5W plus 1H-nya. Pertama, what? Apa produk yang dapat memenuhi pelanggan? Apakah pelanggan menginginkan beraneka ragam jenis menu masakan? Apakah fokus pada satu jenis produk lebih disukai pelanggan? Nah, ini adalah rumusan dari pertanyaan apa gitu kan. Nah, jadi kalau menurut dari analisis saya, asumsi saya seperti fokus produk itu yang akan kita buat itu cuman di ayam geprek gitu. Jadi tidak menyediakan menu lain seperti nasi goreng, mie goreng, mie kuah, bakso, sop, segala macam tidak. Jadi cuman ayam geprek, produknya cuman satu jenis gitu. Cuman produk ini diperluas dengan beberapa variasi gitu. Contohnya kayak ayam geprek yang original kan, ayam geprek nasi goreng, ayam geprek mie goreng, ayam geprek sambal terasi, ayam geprek sambal tomat gitu. Kemudian juga selain kita kan cuma satu menu nih ayam geprek, cuma satu menu dengan bervariasi, dan kita tambah lagi levelnya itu bisa dipilih. Jadi kita menyediakan 4 level gitu. Level pedas maksudnya ya, level pedas original, monster, setan, sampai level pedas dewa gitu. Kemudian pemesanannya juga bisa ukurannya juga bisa bervariasi, ada yang kecil, sedang, jumbo gitu kan, biar konsumen itu lebih
mudah gitu menentukan pilihan untuk dalam membeli gitu. Kemudian siapa yang menginginkan produk seperti itu, siapa yang dapat membantu dalam bisnis ini, dan siapa yang dapat memberikan keuntungan yang lebih. Nah, kalau ayam geprek itu kan identik dengan rasa pedas. Nah, di Indonesia itu rata-rata masyarakatnya menyukai masakan pedas. Ada sebuah penelitian dari University of Pennsylvania yang dilakukan oleh Paul Rozin dan Deborah Schiller. Pecinta pedas itu tergolong orang yang berjiwa petualang. Biasanya orang makan pedas itu karena merasa tertantang kan dengan risiko saat mengonsumsi. Nah, selain itu juga sebagian orang makan makanan pedas itu tujuannya untuk membahagiakan diri. Pecinta pedas ini biasanya berjiwa berani dan melambangkan kekuatan, serta orang-orang yang menyukai petualangan. Ini berdasarkan penelitian dari University of Pennsylvania. Nah, kemudian yang dapat membantu dalam bisnis ini kan kita tentunya perlu supplier kan untuk bahan baku. Nah, yang bisa buat memenuhi stok daging ayam gitu kan. Nah, tentu saja ketersediaannya tuh harus selalu dipastikan tersedia dengan waktu yang cepat dan biaya yang dikeluarkan murah. Biasanya kalau di desa senior itu kita dapat memilih supplier gitu kan. Ada yang jual warung sejenis yang jual sayur-sayuran, daging-dagingan gitu ada. Kalau tidak ada di senior juga bisa mencari di kota-kota terdekat. Biasanya di Samarinda juga bisa. Cuman akses jalan atau jalur itu terlalu jauh gitu kan. Kemudian kalau menurut saya bisnis ayam geprek ini dapat memberikan keuntungan yang lebih jika dipesan dalam jumlah banyak. Kan semakin banyak semakin besar kuantitas pemesanan, semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dengan cara melalui ini kita dapat menawarkan atau memberikan promosi kepada masyarakat di desa senior. Apabila ada merayakan acara seperti acara dari pemerintahan desa, acara pelepasan siswa kan, atau acara ulang tahun, jadi kita tawarkan kalau mereka pesan banyak dapat promosi, dapat potongan harga gitu. Terus kapan waktu yang tepat menjual produk, kapan momentumnya dapat dimanfaatkan untuk menawarkan produk, dan kapan konsumen sangat menginginkan produk. Nah, makanan pedas ini biasanya kan tidak terlalu baik dimakan di pagi hari. Nah, lebih bagusnya kalau kita menjualnya itu di jam-jam istirahat, jam-jam yang orang-orang perlu membangkitkan semangat, seperti jam 12 siang kan, sehabis orang lelah bekerja, atau di sore hari dan di malam hari juga bisa, dimulai dari jam 7.30 malam gitu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan momentum-momentum perayaan dan acara seperti yang tadi telah saya jelaskan. Jadi ditawarkan berbagai macam promosi biar orang tertarik membeli dalam jumlah yang banyak gitu. Kemudian konsumen akan sangat ingin membeli makanan apabila tidak memasak di rumah. Nah, jadi kita buat sosialisasi produk kita itu yang membuat orang-orang malas memasak di rumah gitu kan. Daripada memasak itu kan ribet, lebih baik pesan aja gitu. Oleh karena itu yang harus kita ciptakan itu adalah layanan yang cepat gitu kan, dan simple agar orang bisa melihat bahwa memasak itu lebih ribet daripada membeli. Lebih baik saya membeli gitu. Kemudian di mana lokasi yang tepat menjalankan bisnis, di mana saja konsumen beraktivitas, di mana saja lokasi pesaing dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, populasi penduduk di desa senior ini lebih padat di daerah tengah desa. Nah, makanya lebih baik membuka warung makannya itu di tengah desa kan, di bagian tengah. Kemudian di jalan utama juga, soalnya kan kalau di jalan-jalan utama kan orang lebih banyak beraktivitas. Kemudian kita buat juga di warung makan itu di persimpangan, karena jika di persimpangan pandangan mata lebih mudah melihat, lebih mudah tertuju ke arah situ gitu. Kemudian kita taruh juga itu warung makan itu bersebelahan dengan toko sembako. Jadi kalau orang datang ke toko sembako melihat warung makan gitu kan secara spontan, jadi sadar, tahu sebenarnya keberadaan adanya warung makan yang jual ayam geprek di desa senior gitu. Kemudian orang-orang itu selain aktif beraktivitas di jalan gitu kan, kayak pergi berbelanja dan lain-lain, mereka juga aktif bermain media sosial seperti Facebook. Bahkan ada tuh grup Facebook yang menjadi tempat bagi penjualan pembeli saling menawar produk. Itu nama
grup Facebooknya adalah komunitas jual beli dan informasi senior. Nah, untuk ini kan adalah sebuah peluang gitu kan. Jadi kalau kita buat akun yang khusus buat warung makan ayam geprek kita, buat menawarkan berbagai macam promosi terkait produk kita gitu kan ke grup ini gitu bisa. Kemudian warung makan yang jual ayam geprek itu kan ada 3 lokasinya, itu ada di RT 1 dan di RT 6 saja gitu, sisanya kan nggak ada. Nah, RT di desa Senyul itu terdapat 8 RT. Jadi kalau kita taruh di tengah-tengah tuh bagusnya di antara RT 4 dan RT 5 gitu, di persimpangan. Why? Kenapa ayam geprek? Kenapa pesaing menjual produk lain selain ayam geprek? Kenapa konsumen menginginkan produk selain ayam geprek? Nah, warung makan yang menjual secara konvensional itu cuma ada 2 sebenarnya di desa Senyur. Nah, untuk produk ayam geprek dan nasi goreng ayam geprek, selebihnya itu cuma berjualan secara online seperti yang saya sebutkan di awal presentasi, yaitu Murni Aditya. Nah, oleh karena itu peluangnya itu sangat tinggi gitu untuk menjual ayam geprek karena cuma ada 2 kan. Pesaing kita nantinya cuma ada 2 gitu di sini. Kemudian konsumen itu memiliki selera yang bermacam-macam dan berubah-ubah. Nah, oleh karena itu pesaing itu jual makanan yang lain selain ayam geprek. Nah, tapi kan kalau kita perluas itu produk ayam geprek kita buat variasinya, ini kan bisa menangkal aja tuh selera yang berubah-ubah tersebut kan. Rasa bosan kan bisa diatasi dengan cara ini gitu. Nah, selain rasa bosan, biasanya orang-orang itu membeli produk makanan lain tuh karena ketersediaannya. Apabila produk yang ayam geprek ini nggak ada, ya udah mereka pesan yang lain aja gitu kan. Nah, rata-rata yang dipesan tuh biasanya mie gitu kan, kayak mie ayam, mie goreng, mie kuah. Kenapa mereka pesan mie? Karena itu lebih cepat dan simple begitu. Nah, ini berdasarkan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang masyarakat di desa Senyur itu. Kemudian bagaimana kita menyediakan produk, bagaimana menjalankan bisnis, dan bagaimana cara kita menarik konsumen. Nah, pertama bisa dilakukan dengan mencari supplier yang tepat kan, agar produk kita selalu tersedia. Karena kan orang-orang pesan makanan kan karena ketersediaan tadi kan. Kemudian produk kita itu fokus ke ayam geprek aja. Jadi ayam geprek itu selalu bisa dipastikan ada gitu. Ketersediaannya selalu ada gitu. Jadi tanpa orang memesan produk lain atau pindah ke warung lain, pas cari ayam geprek ya langsung ada gitu. Nah, kemudian kita buat tuh warung makannya yang letaknya strategis seperti di persimpangan, di tengah-tengah desa, di persimpangan, di jalan utama, di samping toko sembako. Jadi orang bisa pandangannya tuh lebih tertuju ke warung makan kita, itu lebih mudah gitu kan. Kita juga jual secara online dan konvensional. Jadi secara konvensional bisa, secara online juga bisa, buat menyaingi orang-orang yang berjualan secara online tadi. Kemudian kita tawarin tuh produk kita secara rutin melalui media sosial kayak Facebook, dan kita sosialisasikan produk kita kepada konsumen gitu. Kita tawarkan berbagai macam paket pada momentum-momentum tertentu yang terjadi di desa Senyur begitu. Sekarang kita masuk ke STPD-nya, segmentation. Secara geografik, segmentasi pasar kita itu berada di Desa Senyur. Desa Senyur ini letaknya di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tempatnya agak pelosok, jauh dari kota. Tapi populasi penduduknya itu sekitar 4.700, cukup berpotensi kan. Apalagi pesaing cuma ada 2 yang jual ayam geprek di situ. Kemudian secara demografik, segmentasi kita tuh usianya 14-45 tahun, pria dan wanita, remaja, dewasa, yang lajang ataupun menikah, dan pendapatannya tuh minimal 1,2 juta. Kemudian dari psikografik, kita pilih kelasnya kelas menengah ke bawah, karena pendapatan cuma mulai dari 1,2 tadi kan. Kemudian orang yang pemberani, penantang, dan simple. Dengan behavior atau perilaku mereka itu pencicip yang puas, pengguna potensial, konsumtif, dan loyal. Nah, jadi dari segmentasi ini target utama pasar kita itu kita pilih wanita dewasa yang lajang maupun menikah dengan pendapatan rata-rata 1,5 juta.
ya yang kelas menengah ke bawah, pemberani dan menyukai tantangan, termasuk yang pecinta pedas dan konsumtif begitu. Kemudian kita buat positioning kita agar produk kita ini selalu teringat di benak konsumen. Pelanggan sasaran kita itu konsumen ayam geprek yang sadar rasa dan varian. Makanya kita menyediakan ayam geprek kita itu bervariasi rasa dan variasi ukuran dan level pedas gitu. Kemudian manfaat yang ingin kita berikan pada konsumen itu kenikmatan dari ayam geprek yang kita tawarkan dengan harga yang moderat, rata-rata aja gitu kan, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Kemudian dengan proposisi nilai yang ingin kita sampaikan itu, ayam geprek yang kita miliki itu bervariasi jenis, rasa pedas dan ukuran dengan harga yang moderat, terjangkau. Kita buat juga tagline-nya itu pedasnya gokil gitu. Nah, di Desa Senior ini setidaknya ada 8 warung makan yang aktif berjualan di Desa Senior ini kan. Dan market leadernya itu adalah Warung Jawa Elisia dengan pangsa pasar itu 7/10 yang masyarakat di Desa Senior. Jadi dia adalah market leader. Dia ketersediaan yang dia jual itu selalu bisa dipastikan gitu karena stoknya banyak gitu dengan berbagai jenis makanan. Kemudian ada juga warung makan Aldoni, warung makan Acil Julis, warung makan Ibu Heli, warung makan Yudana, warung Nela Viral, warung makan Mama Ropi, warung makan Mama Nori. Nah, rata-rata yang di dalam kotak ini, yang 3 warung makan, warung Jawa Elisia, warung makan Aldoni, dan warung makan Acil Julis ini lebih sering dicari atau di benak konsumen itu paling sering diingat gitu. Jika ingin membeli makanan di luar, ya datang ke 3 warung ini gitu setidaknya. Jadi 3 ini yang menjadi fokus dari pesaing kita gitu. Kemudian value yang ingin kita tawarkan kepada konsumen itu ada 4 value, yaitu pilihan level kepedasan. Karena level pedas kita bervariasi sampai 4 bisa dipilih gitu kan. Kemudian ayam gepreknya juga bervariasi. Nanti kita buat menunya lebih dari 1 ayam geprek, seperti ayam geprek nasi goreng, ayam geprek mie goreng gitu. Kemudian ketersediaan juga harus terjamin gitu. Kita jamin ayam geprek itu selalu tersedia setiap hari gitu. Kemudian harganya juga moderat. Harga yang moderat, rasanya premium. Harganya terjangkau, tidak mahal, tidak murah, dengan rasa yang premium. Jadi rasanya itu udah nikmat gitu kan. Harganya juga terjangkau gitu. Nah, berdasarkan dari peta persaingan pasar tadi, kita buat perceptual mappingnya. Jadi yang emang market leader itu berada si warung Jawa Elisia kan, dengan stoknya itu lebih banyak gitu, lebih luas, dengan harga juga cukup tinggi gitu. Nah, yang menjadi fokus kita tuh ya ini, warung Jawa Elisia, warung makan Aldoni, dan warung makan Acil Julis. Tapi bukan berarti kita tidak menghiraukan warung makan yang lain, seperti yang ketersediaannya tidak banyak, terbatas itu kan, seperti warung makan Yudana dan warung Nela Viral. Dan ada juga yang jual yang harganya tuh murah dan juga stoknya itu terbatas, seperti warung makan Ibu Heli dan warung makan Mama Ropi gitu. Tapi yang menjadi market leader ini kan warung Jawa Elisia. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Apalagi warung makan Aldoni ini juga menyediakan ayam geprek. Warung Jawa Elisia juga menyediakan ayam geprek gitu. Oke, jadi varian menu yang ingin kita jual itu kurang lebih seperti ini. Ada ayam geprek yang original, ada yang variasi nasi goreng, jenisnya mie goreng, sambal tomat, sambal mata, sambal hijau, sambal tempoyak, sambal kecap, sambal kueni gitu. Dengan kita juga menawarkan ukurannya itu bisa yang original atau yang biasa, kemudian yang sedang, ukuran yang ataupun yang jumbo gitu. Kemudian dengan level pedasnya original, monster, setan ataupun dewa. Jadi konsumen bisa memilih gitu produknya, yang jenisnya seperti apa, ingin ukurannya sebesar apa, dan pedasnya itu sepedas apa gitu. Nah, pesaing kan menjual ayam geprek itu cuma ada 3 di Desa Senior kan. Nah, lebih mudah mendapatkan pelanggan tuh apabila ketersediaan ayam geprek dapat dipastikan. Jadi kalau ayam geprek selalu tersedia gitu di warung makan kita, jadi pelanggan tuh lebih suka datang ke tempat kita.
saat kepikiran ingin makan ayam geprek, ya udah di warung makan itu aja gitu. Nah, ini kan ya karena pesaing tuh memiliki varian menu yang lain gitu kan, makanannya banyak gitu. Kalau kita kan cuma ayam geprek gitu. Nah, tapi kan pelanggan kadang dapat merasa bosan dan ingin mencari makanan lain selain ayam geprek. Nah, bisa-bisa kita kalah saing di sini kan. Cuman kan makanya kita menyediakan ayam geprek itu nggak cuma satu. Jadi bisa milih dengan variasi sambal yang lain gitu, atau campurannya lain seperti ayam geprek nasi goreng, ayam geprek mie goreng gitu. Selain itu kan juga ukurannya juga bervariasi. Jadi konsumen bisa milih sesuai selera mereka kan, apakah mereka mau yang kecil, yang sedang, atau yang jumbo. Begitu juga dengan selera pedas kan, karena setiap konsumen memiliki selera pedas yang beraneka ragam kan. Ada yang benar-benar suka pedas karena emang suka pedas, ada juga yang cuman suka pedas itu buat menambah hasrat selera makannya aja kan, dari itu buat memenuhi kepedasannya itu aja dari makanannya begitu. Kemudian kita masuk ke marketing mixnya, bauran pemasarannya seperti apa. Dari produk, desainnya. Jadi dari produknya itu kan tempat makan gitu kan, warung makan. Kita buat warung makan itu instagramable gitu, yang tampilannya estetik, yang meja dan kursinya itu menampilkan kesan yang tradisional. Kemudian kita buat konsepnya servaction gitu kan, service and production gitu kan. Jadi dapur dan tempat makan itu terpisah dengan sekat. Jadi dapur khusus untuk yang di belakang layar, dan yang di tempat makannya itu khusus area pelanggan. Jadi pelanggan tidak dapat melihat seperti apa penyajian di belakang layar gitu, di balik layar. Kemudian kita juga menyediakan toilet dan wastafel dan pelayanan yang ramah untuk kenyamanannya. Kemudian untuk kualitas makanan kita dan tempat makan kita mendekati premium dengan harga yang moderat tadi kan. Kemudian juga kita ada packaging, kita buat kemasannya itu dalam bentuk kotak, jadi bukan styrofoam, dan menampilkan brand di ayam geprek begitu. Nah, untuk harganya rata-rata itu kita tetapkan, kita sesuaikan dengan pesaing kan, karena pesaing itu satu porsi itu ayam gepreknya dia jual 25.000. Nah, kita tetapkan aja harganya itu lebih murah sedikit daripada pesaingnya itu 23.000. Tetapi kita buat harga itu bisa ditingkatkan berdasarkan ukuran dan level pedas yang dipesan. Karena kan kita tadi jual yang ukuran original, sedang, dan jumbo. Dengan level pedas ada 4. Nah, jadi semakin mereka pesan ukuran yang semakin besar, harganya semakin tinggi. Semakin mereka pesan level pedasnya semakin pedas, maka harga juga semakin tinggi gitu. Nah, misalkan ukuran original itu harganya tidak berubah kan, cuma 23.000. Nah, sementara itu untuk ukuran yang sedang harganya jadi 27.000. Kemudian kalau ukuran jumbo itu harganya jadi 30.000 gitu. Nah, kita lakukan ini biar pelanggan itu lebih memilih membeli ukuran jumbo daripada sedang, karena perbedaan harga tidak jauh berbeda kan dengan yang ukuran sedang ini. Cuman 3.000. Jadi kan harga yang original aja 23.000, harga yang jumbo 30.000, kemudian harga yang sedang 27.000. Lebih baik saya pesan yang 30.000 kan daripada 27.000 begitu. Kemudian untuk level pedasnya original dan monster itu harganya tidak berubah, tetap 23.000. Jadi kalau orang pesan harga original dengan ukuran original, ayam geprek ukuran original dengan level pedas yang monster, harganya tetap 23.000 gitu. Tapi kalau level pedas setan dan dewa, harganya ditambah, di markup jadi 3.000. Nah, misalkan gini, pelanggan pesan ayam geprek original dengan ukuran jumbo dan level pedas setan, maka harganya 33.000 gitu. Karena kan ayam geprek yang ukuran jumbo tadi harganya 30.000. Kemudian yang level pedas setan itu 3.000 ditambah, jadi 33.000 gitu. Kemudian untuk promosinya kita buat ya ada promosi special launching, karena ini kan kita rencananya mau baru pertama buka kan. Jadi pas udah dibuka warung makannya, jadi ada promosi special launching, potongan harga 20% gitu selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu kita berikan special launching di Desa Senyur itu. Karena untuk apa? Biar pelanggan itu, orang-orang atau masyarakat itu
tertarik gitu untuk membeli dan mencoba. Nah, saat mereka mencoba dan merasa enak, sesuai gitu kan dengan selera mereka, di belakang-belakang hari mereka bakal datang terus gitu buat beli. Kemudian kita buat juga promosi special offers, pembelian dalam jumlah banyak. Nah, kita buat minimal itu 35 porsi. Kalau udah pesan minimal 35 porsi ke atas, itu dapat potongan 15%. Kemudian ada promo bulanan juga. Jadi setiap satu bulan itu kita buat promo di satu minggu di akhir bulan itu potongan harga sebesar 3.000 untuk segala jenis itu kan, segala jenis ayam geprek yang kita tawarkan. Terus promo bulanan yang di awal bulan juga kita buat selama 1 minggu di awal bulan. Itu ada kita sediakan paket makan berempat ayam dengan varian menunya itu adalah ayam geprek original ukuran sedang level monster. Jadi kalau mereka beli di promo bulanan ini yang di awal bulan, paket makan berempat gitu, harganya cuma 100.000 gitu. Kemudian kita buat juga storytelling via Facebook. Kan tadi kita rencananya buat akun Facebook kan, karena masyarakat senior kan seperti kita ketahui tadi lebih banyak beraktivitas di sosial media gitu. Dan sosial media yang paling banyak itu adalah Facebook. Nah, kita buat konten-konten yang mengingatkan konsumen dengan produk kita secara aktif setidaknya 3 kali dalam 1 minggu. Supaya apa? Supaya masyarakat senior itu semakin ingat gitu di benaknya itu bahwa kalau mau beli ayam geprek ya udah di sini gitu. Kemudian tempatnya atau jalur distribusinya kita buat yang konvensional, dalam bentuk rumah makan yang letaknya strategis di persimpangan, di jalan utama dekat dengan toko sembako. Kemudian ada juga yang kita bisa juga secara online itu kan, layanan online. Jadi kita menerima pesanan melalui Facebook atau WhatsApp gitu. Kemudian bisa juga menerima pesanan lewat telepon atau SMS jika tidak secara online. Jadi bisa telepon biasa atau SMS biasa gitu. Kemudian dari segi people, tim manajemen dan frontliner yang melayani di garis depan seperti pelayannya, itu kita buat budaya yang ditampilkan tuh ramah dan sopan saat melayani pelanggan agar pelanggan itu nyaman dan selalu menyapa saat pelanggan datang dan pergi, seperti saat pelanggan datang selamat datang, saat pelanggan pergi mengucapkan terima kasih gitu. Jadi yang mereka presentasikan itu atau mereka tampilkan itu kerapian dan kebersihan. Kemudian proses. Jadi prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Pelanggan datang, kemudian frontliner menyapa selamat datang gitu. Kemudian pemesanan. Apakah pemesanan itu secara online atau telepon atau konvensional? Jika dia secara online atau telepon, dia pesan, kemudian pelanggannya menunggu, kemudian di pemrosesan pesanan tim kita membuatkan pesanan dia, kemudian diantar ke alamat, kemudian pelanggannya menerima pesanan, pelanggannya bayar, kemudian frontliner kita mengucapkan terima kasih gitu. Kemudian kalau dia secara konvensional, dia kan pesan, kemudian dia menunggu dan duduk itu kan di warung makan kita, kemudian kita proseskan pesanannya, kemudian makanannya siap. Sekarang dia mau pilih makan di tempat atau take away gitu. Kalau makan di tempat, pelanggan menyantap makanan yang di tempat di warung makan kita, kemudian pelanggan selesai makan, pembayaran, baru frontliner mengucapkan terima kasih. Kalau dia take away, makanannya udah siap, terus dia bayar, kemudian frontliner kita mengucapkan terima kasih. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Kemudian physical evidence, tampilan fisik atau fisik yang ingin kita kesannya seperti aroma, tempatnya tradisional, tampil rumah makan yang tradisional, kemudian nyaman, tempat yang nyaman untuk menyantap makanan, kemudian wangi. Jadi supaya pelanggannya betah, kemudian bersih, selalu terawat kebersihannya. Kemudian fasilitas lain yang memudahkan pelanggan kayak toilet, wastafel. Kemudian packaging kita untuk yang pesan tidak makan di tempat, pengemasannya bagus dan rapi begitu. Kemudian kita masuk ke analisis faktor internal dan eksternal untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dan membuat SWOT dari usaha ini begitu. Jadi pertama kita buat peramalan untuk jumlah pelanggan dan target penjualan yang bisa kita dapatkan di Desa Senior.
Nah, untuk target pasar atau target utama kita buat itu kan total penduduk di Desa Senyor itu sekitar 4.700 jiwa gitu. Kemudian 45% dari total penduduknya itu adalah perempuan, jadi ada 2.115 jiwa. Nah, yang perempuan yang usianya sekitar 14 sampai 45 tahun itu ada 45% dari semua perempuan. Itu jadi ada 951 jiwa. Kemudian 10% dari usia tersebut itu konsumtif. Jadi sering membeli makanan di luar rumah, tidak memasak. Itu jadi sekitar ada 95 orang. Kemudian yang kategori konsumtif makanan pedas itu ada 70% atau 66 orang gitu. Nah, kita asumsikan buat orang-orang yang konsumtif ini yang sering makan makanan di luar, perempuan dengan rentan usia 14-45 tahun, dari 66 orang ini kita asumsikan yang bakal datang atau membeli ayam geprek, makanan di ayam geprek ke tempat kita itu ada sekitar 25%, sisanya ke pesaing gitu kan, kita asumsikan. Jadi ada sekitar 16 orang per hari. Nah, maka dari itu kita buat target penjualan kita per hari itu 15 porsi per hari. Kita bulatkan aja 15 porsi gitu per hari. Dengan target per bulan kita jadinya 450 porsi dan per tahunnya 5.400 porsi. Nah, dari situ kita mau lihat gitu besaran biaya yang mau kita besaran biaya yang bakal kita keluarkan, keuntungan yang bakal kita peroleh, dan bahan apa saja yang kita perlukan, dan seperti apa biaya, seperti apa operasionalnya, dan distribusinya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat dari peramalan kita ini kan dengan target penjualan 1 tahun itu 5.400. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan kan seperti ayam potong, cabai, bawang merah, bawang putih, beras mawar, mie burung dara, tomat, buahan, dan lainnya sesuai dengan menu kita yang udah kita buat sebelumnya tadi di awal. Nah, jadi untuk ayam potong kita itu memerlukan dalam jumlah 685 ayam potong, dengan asumsi satu ayam potong bisa menyediakan 7-8 potong ayam geprek gitu. Kemudian cabenya 65 kg per tahun, bawang merahnya 60 kg per tahun, bawang putihnya 40 kg per tahun, beras mawarnya 7 karung yang 25 kg itu. Kemudian mie burung dara 28 dus, tomatnya 20 kg, dan buah-buahan yang lain itu 40 kg kita sediakan. Ini forecasting aja gitu kan. Kemudian dengan packaging 3.835 packaging, dengan asumsi dari 5.400 per tahun ini ada 3.835 porsi pemesanan, sisanya makan di tempat begitu. Jadi total biaya bahan yang kita perlukan itu sekitar Rp58.705.000. Kemudian biaya operasionalnya ada biaya untuk karyawan, listrik, air, kemudian bahan bakar kendaraan, pengiriman pesanan online karena kita juga menyediakan jasa pengantaran, perawatan kendaraan, dan upah pengadaan bahan baku. Nah, jadi karyawan kita sediakan itu kan dua karyawan, kita pekerjakan 2 karyawan. Karyawan yang satu untuk di dapur yang khusus masak, dan karyawan yang satu untuk mengurus bagian dengan pelanggan gitu. Nah, kita tetapkan gajinya itu 2 juta per orang dalam 1 bulan. Kemudian biaya listrik itu kita asumsikan sekitar 150.000 per bulan. Biaya airnya 135.000 per bulan. Dan untuk bahan bakarnya kita asumsikan 45 liter per tahun begitu. Kemudian perawatan kendaraannya kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun. Dan juga untuk pengadaan bahan baku itu kita buat 4 kali untuk pengambilan bahan baku ke supplier. Jadi kita buat pos sendiri untuk pengadaannya bahan baku. Jadi kita berikan sebuah borongan gitu kan kepada masyarakat Senyor yang bisa mengambilkan bahan baku di supplier dan diantar ke tempat kita gitu. Jadi 4 kali pengadaan bahan baku kita, 4 kali kita membeli
atau menyiapkan bahan baku. Nah, dari sini total biaya operasional yang kita perlukan itu sekitar 56.870.000. Jadi total biaya yang kita perlukan itu 115.575.000. Kemudian dari situ kita asumsikan tadi yang target penjualan kita 5.400 porsi per tahun. Nah, jadi kita asumsikan yang ayam geprek original level monster itu dalam 1 tahun laku 1.350 porsi. Kemudian ayam geprek original level setan dan dewa laku dalam 1 tahun 1.080 porsi. Kemudian ayam geprek yang ukuran sedang level monster itu laku sekitar 810 porsi per tahun. Kemudian ayam geprek sedang level setan dan dewa laku 540 porsi per tahun. Dan ayam geprek jumbo level monster itu laku 540 porsi per tahun. Dan ayam geprek jumbo level setan dan dewa itu laku sekitar 1080 porsi per tahun. Kita asumsikan jumlah penjualan kita itu sekitar segini gitu. Dengan harga yang bervariasi tadi kan sesuai ukuran dan level pedas, 23.000, 26.000, 27.000, 30.000, 30.000 dan 33.000. Nah, jadi dari asumsi ini, dari peramalan ini, total pendapatan kita itu dalam 1 tahun itu sekitar 149.040.000. Dengan total biaya kita 115.575.000. Jadi laba yang kita dapat itu dalam 1 tahun 33.465.000 gitu. Kemudian baru kita buat analisis faktor internalnya dari keuangan. Tadi kan udah kita buat tuh forecasting laba ruginya. Jadi kita udah ketahui biaya kita atau modal kita. Nah, untuk biaya operasional, untuk pembelian biaya bahan baku dan operasional tadi kita itu udah dalam 1 tahun udah memerlukan sekitar 115.575.000. Ini di luar modal investasi untuk pembukaan rumah makan dan juga pembelian atau pengadaan meja, kursi dan peralatan lain begitu. Kemudian jika per hari tadi kita dapat mencapai target penjualan kita 15 porsi dan stabil selama 1 tahun, itu jadi margin keuntungannya itu sekitar 22% tadi, yaitu sekitar 33 juta tadi yang dalam 1 tahun. Kemudian untuk distribusinya dari supplier ke ayam geprek, kita udah memilih beberapa pedagang insinyur sebagai pemasok bahan baku kita. Kemudian pemesanan kita lakukan dengan daftar permintaan yang harus dipenuhi. Jadi kita kasih ke supplier dengan daftar permintaan barang yang harus dipenuhi oleh si supplier. Kemudian kita berikan juga borongan untuk pengadaan bahan baku, karena kita juga tadi udah memberikan pos dana atau pos modal untuk pengadaan bahan baku yang mengantarkan bahan baku yang kita ambil dari supplier ke tempat kita. Jadi ini biayanya terpisah begitu, berbeda dengan yang biaya untuk pembelian bahan baku. Kemudian dari kita ke pelanggan, distribusinya kita menjadikan satu rumah makan yang letaknya strategis untuk tempat bertemu dengan pelanggan. Jadi tempat untuk kita pelanggan datang untuk makan dan tempat untuk kita beraktivitas atau menjalankan usaha bisnis kita di situ. Kemudian jasa pengiriman bagi pelanggan yang melakukan pemesanan. Jadi distribusi kita bisa juga secara pemesanan begitu, entah online atau lewat telepon, dan pengantaran kita itu tanpa biaya atau gratis. Kemudian operasionalnya kita mempekerjakan 2 orang karyawan tadi kan, yang melayani pelanggan sebagai frontliner yang bekerja pada bagian inti yang bersifat teknis, yang di dapur dan yang khusus melayani pelanggan tadi. Kemudian konsep yang kita terapkan itu konsep servaction, service and production gitu, dengan desain tempat makan terpisah antara dapur dan area bagi pelanggan sesuai dengan konsepnya servaction gitu. Kemudian pemesanan itu pemesanan makanannya atau ayam gepreknya itu bisa secara langsung datang ke tempat kita, ke rumah makan kita, ataupun secara tidak langsung melalui telepon atau media sosial. Jadi bisa pesan gitu secara online atau telepon, dan biaya pengantaran itu gratis gitu. Kemudian untuk pemasaran, segmentasi, targeting, positioning dan diferensiasi,
di desa senior, kelas menengah bawah, remaja dewasa, pria wanita, lajang menikah, konsumtif dan loyal untuk segmennya. Kemudian targetnya itu wanita dewasa yang lajang maupun menikah dengan pendapatan rata-rata 1,5 juta rupiah dan juga pecinta pedas. Positioningnya produk dan layanan mendekati premium dengan harga yang moderat. Dan kita juga menyediakan satu jenis masakan dengan berbagai varian. Hal ini yang membedakan kita dengan pesaing gitu. Kemudian ayam geprek kita bervariasi ukuran dan tingkat kepedasan. Harganya moderat, harga dapat disesuaikan dengan ukuran dan tingkat pedas. Tersedia promo awal bulan, akhir bulan, paketan, dan dengan informasi dapat dicari di media sosial. Dan ya, ini menjadi kelebihan kita begitu di bagian promosi. Kemudian pembelian dapat secara konvensional dan online. Pelayanan kita ramah, suasana rumah makan yang tradisional dan nyaman, dan proses yang mudah dipahami baik dalam pemesanan konvensional ataupun online. Kemudian untuk sumber daya manusia kita menyediakan 2 karyawan yang bekerja di bagian inti dan untuk frontline. Di bagian inti yang untuk khusus di dapur untuk memasak, dan di frontline khusus untuk melayani pelanggan. Dan gaji karyawan kita itu per bulan sebesar 2 juta rupiah all in gitu kan, tanpa ada lembur seperti lembur ataupun tunjangan yang lain. Jadi langsung all in. Kemudian sumber daya dari faktor internal kita, sumber daya manusia itu saat ramai mungkin akan kesulitan melayani pelanggan secara konvensional dan memenuhi pengantaran pesanan. Jadi kalau ramai secara konvensional kita melayani karena kita cuma punya 2. Kemudian apabila ada yang pesan secara online itu kita tidak bisa mengantarnya langsung gitu. Jadi ada kendala sedikit di sini gitu. Karena kan satu orang itu sebagai juru masak dan satu orangnya yang melayani pelanggan di area pelanggan kan di rumah makan itu. Jadi tidak ada satu orang yang dapat melakukan pengantaran kecuali yang satu orang yang melayani pelanggan ini lagi senggang gitu baru bisa. Kemudian faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini faktor yang memengaruhi usaha kita dari luar gitu. Dan faktor ini tidak bisa dikendalikan. Seperti faktor politik. Tapi kalau di desa senior untuk faktor politiknya karena skala usahanya kita jalan gitu dalam bentuk UMKM dan pangsa pasarnya itu cuma di area desa senior, jadi kita fokusnya ke pemerintahan desa senior. Nah, kebijakan dari pemerintahan desa itu terkait UMKM di desa senior itu masih belum ada. Seperti perlu izin usaha itu tidak ada. Kemudian kebijakan harga juga tidak ada dan sebagainya itu tidak ada dari pemerintahan desa senior. Terkecuali apabila kita ingin memperluas area bisnis kita gitu, keluar dari desa senior. Mungkin baru ada faktor dari politik begitu. Kemudian faktor ekonomi. Nah, berdasarkan data dari BPS itu keadaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur kan desa senior kan bagian dari Kalimantan Timur. Nah, keadaan ekonominya itu cukup baik gitu. Dengan pendapatan rumah tangga itu pada tahun 2019 dari triwulan 1 ke triwulan 4 itu meningkat dan tingkat konsumsinya juga meningkat dari triwulan 1 ke triwulan 4 gitu. Jadi dari peningkatan ini bisa membuat daya beli masyarakat itu meningkat. Walaupun secara keseluruhan ini di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Timur itu terdapat desa senior gitu yang bisa juga terindikasi dari data ini begitu. Jadi ada dari faktor ekonomi ini ada sedikit positif gitu, sinyal-sinyal positif. Kemudian dari segi faktor sosial, masyarakat pola perilaku masyarakat senior itu rata-rata ada rasa penasaran begitu saat mengetahui ada hal baru yang datang di desanya gitu. Nah, biasanya mereka selalu ingin mencoba gitu hal baru tersebut. Nah, kemudian saat udah mencoba, saat nggak sesuai dengan selera mereka nggak penasaran lagi gitu, berhenti gitu mencobanya. Kemudian kalau dalam berinteraksi, masyarakat senior itu biasanya berkumpul dalam ruang lingkup tetangga gitu di daerah-daerah di rumahnya gitu. Dan mereka tuh sering membahas berbagai hal untuk digosipkan gitu. Selain interaksi secara langsung seperti berkumpul seperti itu, biasanya mereka juga mengekspresikan diri itu di media sosial. Nah, yang paling
Dan yang paling tren di kalangan masyarakat desa senior itu Facebook dan WhatsApp. Kemudian di waktu senggang, terutama di sore hari itu biasanya masyarakat senior menghabiskan waktu luangnya itu dengan berolahraga, terutama yang kalangan wanita gitu. Bahkan mereka seperti membuat sebuah perkumpulan gitu untuk berinteraksi sehari-hari terkait aktivitas yang mereka jalankan. Jadi kalau mereka pergi jogging itu ada kelompok-kelompoknya gitu, terutama yang wanita, ibu-ibu gitu, ataupun yang masih lajang. Kemudian dari faktor teknologi, kita fokusnya tuh ke revolusi industri 4.0 dan era digital ya. Jadi ada business intelligence yang konsepnya itu menganalisis dan mengubah data mentah dalam jumlah besar dengan proses yang lebih singkat menjadi informasi yang berkualitas untuk keperluan manajemen dalam pengambilan keputusan aktivitas bisnis. Jadi ini seperti kita mengolah sebuah data gitu kan, data dari entah itu dari pelanggan, produk dan segalanya untuk kita mengambil keputusan dalam sebuah bisnis gitu. Kemudian ada Customer Relationship Management (CRM). Ya, ini memiliki peran yang penting dalam mendesain ulang fokus bisnis kepada pelanggan. Nah, ini juga memerlukan data mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian data ini kita perlukan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Kurang lebih hampir sama seperti business intelligence. Cuman yang CRM kita lebih berfokus pada data mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian ada cloud computing, komputasi di mana sumber daya seperti daya komputasi kita bisa melakukan penyimpanan secara internet, kemudian bisa mengaksesnya di mana saja selama itu terkoneksi dengan internet. Kemudian ada digital recording atau pencatatan secara digital, jadi segala pencatatan untuk aktivitas bisnis bisa dilakukan secara digital seperti menggunakan Excel ataupun buku kas, aplikasi-aplikasi dan software, pencatatan keuangan atau pencatatan produksi ataupun terkait dengan supply chain management gitu. Kemudian faktor eksternal lingkungan, itu desa senior itu letaknya di pinggir sungai Senior yang berada di Kabupaten Kota Timur. Desa ini berdekatan dengan desa Kelinjau di sebelah Ulu dan desa Mekarsari di sebelah Ilir, dan dapat ditempuh dengan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam melalui jalur darat dan sungai. Seperti yang terlihat di gambar, ini adalah penampakan desa senior dari atas. Letaknya tepat di pinggir sungai gitu. Nah, di sekitar desa ini beroperasi beberapa desa. Seperti yang terlihat di peta ini, di gambar ini terlihat PT Indonesia Pratama. Jaraknya sangat dekat dengan desa senior, itu cuman sekitar 6 km maksud saya, sorry. Kemudian untuk permasalahan fundamental terkait lingkungan, permasalahan paling fundamental itu adalah permasalahan sampah gitu. Kemudian untuk hukum, faktor eksternal hukum, itu ada aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, ataupun tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, tentang pengupahan, tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kan kalau yang aturan undang-undangnya ini, yang nomor 34 sampai 37 tidak menjadi fokus kita, karena ini skalanya masih bentuk perusahaan atau PT itu yang modal usaha dan pendapatan itu lebih besar. Mungkin kita lebih ke UMKM atau usaha mikro dan ataupun kecil. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah yang diberikan usaha mikro dan menengah. Itu paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Dan nilai upah yang disepakati itu paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Jadi untuk selanjutnya mungkin harus lebih memperhatikan tentang ini, mengetahui rata-rata konsumsi di Kalimantan Timur dan garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur untuk kita menentukan upah yang sesuai. Bisa saja dari upah yang telah kita tetapkan 2 juta untuk satu orang itu kebesaran ataupun kekecilan. Jadi untuk menghindari hal-hal ini begitu.
Kemudian ada peraturan UMKM tentang kriteria UMKM. Berdasarkan modal usaha mikro itu maksimal 1 miliar. Kemudian usaha kecil itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian usaha menengah lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar. Jadi kalau kita lihat dari laporan laba rugi yang kita forecasting kan, kita ramalkan itu tadi sebelumnya, usaha kita itu masih berada pada usaha mikro. Dan untuk usaha mikro kita harus taat pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah yang diberikan usaha mikro dan menengah. Kemudian untuk berdasarkan hasil penjualan, usaha mikro itu kriterianya maksimal hasil penjualannya 2 miliar. Kalau usaha kecil itu di atas 2 miliar sampai 15 miliar, dan usaha menengah itu di atas 15 miliar sampai 50 miliar. Kemudian selain peraturan pemerintah dari aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, juga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang desain industri. Ini tentang packaging, seperti kasus yang ayam geprek Bensu itu kemarin kan, bisa terjerat sampai ke sana gitu. Dan biasanya kalau melanggar aturan seperti ini bisa terkena denda. Entah itu dendanya bisa saja dalam bentuk mengganti merek atau mengganti rugi gitu. Kemudian ada juga undang-undang yang mengatur tentang merek dan pendaftaran merek serta hak kekayaan intelektual. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan gitu. Karena kita rencananya kan mau buat usaha warung makan UMKM ayam geprek, dan kita juga memerlukan sebuah brand gitu untuk ayam geprek kita. Nah, dari faktor internal dan faktor eksternal itu kita buat kesimpulan dari data-data dan informasi yang telah kita rangkum tadi sebelumnya. Jadi analisis SWOT di ayam geprek, yang brandnya di ayam geprek punya kita itu kekuatannya margin keuntungan bisa mencapai 22%. Kemudian pemasokan bahan baku masih dapat dilakukan di Senyur. Kemudian kekuatan kita itu adalah pengantaran pesanan kita itu gratis. Kemudian desain tempat makan kita itu cukup estetik, instagramable tadi. Kemudian menawarkan variasi produk baru dengan harga terjangkau. Jadi variasi produknya banyak dengan harga yang terjangkau. Tapi kita juga memiliki kelemahan di sini. Kelemahannya itu adalah modal awal pembukaan itu cukup besar gitu. Modal di luar investasi saja udah lebih dari 100 juta, 150 juta. Belum lagi untuk modal investasinya seperti pembukaan rumah makan dan pengadaan meja, kursi, dan peralatan lain. Kemudian kelemahan kita itu ada juga tidak dapat melayani secara maksimal saat kondisi sedang ramai. Karena kita cuma mempekerjakan 2 karyawan. Yang satu untuk masak di dapur dan satu untuk melayani pelanggan di area pelanggan. Kemudian karyawan kita itu tidak dapat lebih dari 2 orang. Jika kita menambah 1 karyawan lagi dengan gaji 2 juta per orang per bulan, maka margin keuntungan kita itu turunnya sangat drastis gitu, sangat banyak sekali gitu. Karena 2 juta dalam 1 bulan, dalam 1 tahun maka ada 24 juta. Sedangkan tadi keuntungan kita dalam 1 tahun dengan mempekerjakan 2 orang karyawan itu sekitar 33 juta. Otomatis jika kita kehilangan 24 juta, artinya kita keuntungan kita dalam 1 tahun itu tinggal 9 juta gitu. Kemudian peluang yang ada itu tingkat konsumsi masyarakat tadi meningkat dan kondisi ekonomi membaik. Kemudian pola perilaku penasaran dari masyarakat senior, terus masyarakat senior yang sering menggunakan Facebook dan WhatsApp. Kemudian masyarakatnya juga rata-rata memiliki perkumpulan. Kemudian ada teknologi digital recording dan cloud computing. Kemudian ada potensi pasar dari PT Indonesia Pratama yang jaraknya dekat dengan Senyur sekitar 6 km. Tapi ada juga ancaman yang akan kita hadapi. Itu letak desa Senyur itu sangat pelosok dan akses jalannya sangat sulit. Kemudian ada peraturan penentuan upah untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian ada juga undang-undang yang mengatur tentang plagiat merek, dan ada juga undang-undang yang mengatur tentang desain kemasan. Dan ini akan menjadi ancaman buat usaha kita. Kemudian setelah kita selesai membuat SWOT ini,
kita buat matrik interaksi SWOT dengan yang kolom baris di atas itu sebagai IFAS, internal faktor strategi, dan yang satu kolom yang di kiri itu sebagai EFAS, external faktor strategi. Nah kan kemudian kan tadi kita udah menentukan, udah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kita miliki. Kemudian untuk strategi SO, di mana kita memanfaatkan kekuatan kita untuk mengambil peluang yang ada. Strateginya bisa kita lakukan itu dengan cara mendorong promo launching untuk menambah penjualan kita, kemudian memposting foto-foto tempat makan yang elegan di Facebook dan WhatsApp. Jadi kita memposting foto-foto tempat makan kita yang instagramable, yang estetik tadi. Kemudian mendorong promo paketan, kemudian membuat kotak saran dari pelanggan terkait rumah makan. Jadi selesai makan, pelanggan bisa mengisi kotak saran. Kemudian dari isi kotak saran itu yang dari pelanggan itu kita kumpulkan dan kita manfaatkan teknologi cloud computing untuk menyimpan data-data tadi yang terkait dengan pelanggan dan saran yang diberikan. Kemudian kita bisa lakukan evaluasi terkait data-data tersebut. Kemudian kita manfaatkan juga pencatatan digital untuk pencatatan keuangan dan pencatatan penjualan kita. Kemudian kita upayakan strategi word of mouth gitu. Yang bisa mencapai pelanggan di PT Indonesia Pratama untuk memesan. Kemudian untuk strategi WO, di mana kita mengambil peluang dengan memperhatikan kelemahan kita dan memperbaikinya, itu kita dapat membuat strategi yang seperti ini. Mencari investor untuk bekerja sama karena modal awal yang kita perlukan itu cukup besar. Kemudian menampilkan lebih banyak promosi di Facebook dan WhatsApp karena tingkat konsumsi masyarakat itu meningkat dan kondisi ekonomi membaik kan. Jadi kita menampilkan lebih banyak promosi agar masyarakat itu lebih tahu dengan produk kita gitu. Kemudian kita mempekerjakan orang yang khusus untuk pengantaran, yang kita bayar itu berdasarkan kuantiti yang diantar. Jadi tidak kita gaji per bulan, tapi sesuai dengan seberapa banyak dia mengantar ayam geprek itu ke pelanggan. Jadi karena ini untuk mengatasi kelemahan kita yang cuma memiliki 2 karyawan dengan gaji yang sudah ditetapkan. Nah untuk yang mempekerjakan yang pengantaran ini, khusus pengantaran, kita tidak menggaji per bulan, tapi kita gaji berdasarkan seberapa banyak dia melakukan pengantaran kepada pelanggan gitu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pencatatan digital untuk segala aktivitas usaha yang kita jalankan, termasuk menyimpannya di cloud dengan memanfaatkan teknologi cloud computing. Kemudian untuk strategi ST, di mana kita memiliki kekuatan tapi ada ancaman yang harus kita hadapi, kita bisa menerapkan strategi mengurus masalah legalitas merek dan desain kemasan. Minimal kita pastikan bahwa merek dagang kita di ayam geprek itu belum dipakai. Kemudian kita bisa membuka cabang di luar desa atau ke kota Samarinda, Tenggarong, ataupun di Balikpapan. Hal ini karena ada ancaman letak desa yang sangat pelosok tadi kan. Jadi kita bisa buat membuka cabang agar bisnis kita itu bisa lebih berkembang dan penjualan lebih banyak dan margin keuntungan itu lebih besar. Kemudian strategi selanjutnya bisa kita terapkan itu memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kriteria UMKM yang dijalankan. Jadi kalau usaha yang kita jalankan itu usaha mikro atau usaha kecil, kita harus memberikan upah sesuai kriteria yang telah ditetapkan tadi. Kemudian strategi WT, di mana kita memiliki kelemahan dan ada juga ancaman yang harus kita hadapi. Kita bisa menerapkan strategi mencari partner kerjasama untuk pembukaan cabang di daerah-daerah lain. Kemudian kita berikan resep yang kita miliki, yang telah kita atur. Kemudian untuk skema pembagian keuntungannya itu secara persentase gitu. Jadi kita tidak mengurus
cabang yang kita buat di daerah-daerah lain, tapi kita memberikannya langsung kepada orang gitu yang kita percaya. Tapi kemudian kita juga bisa menerapkan strategi mengurus segala macam legalitas, termasuk melindungi HKI, hak kekayaan intelektual yang dimiliki, termasuk resep tadi. Kemudian kita buat analisis IFAS-nya, matrik IFAS, internal faktor strategi, berdasarkan ini berdasarkan asumsi saya sendiri gitu ya, bahwa ya tingkat kepentingannya, berdasarkan tingkat kepentingannya, 1 tidak penting, 2 cukup penting, 3 penting, dan 4 sangat penting. Jadi untuk strength dan weakness kita buat seperti ini. Untuk margin keuntungan kita buat nilainya itu poinnya cuma 3 penting, cuman tidak sangat penting itu. Untuk pemasukan bahan baku yang masih dapat dilakukan di senior itu kita berikan poin 4 karena ini udah pasti gitu. Sedangkan untuk yang margin keuntungan kan tadi cuman forecasting, masih peramalan, jadi poinnya cukup 3 saja. Dan pengantaran pesanan secara gratis itu kita berikan poin 3. Kenapa 3? Kenapa tidak 4? Karena dari pengantaran pesanan secara gratis pesaing juga menerapkan hal yang sama, jadi tidak terlalu menjadi keuntungan buat kita. Kemudian desain tempat makan kita yang cukup estetik kita berikan poin 4 karena sekarang udah zamannya kan, orang-orang suka tempat yang instagramable untuk berfoto dan diupload ke sosial medianya. Kemudian kita juga menawarkan variasi produk baru dengan harga terjangkau, kita berikan poin 4 karena di desa senior produk ayam geprek cuma ada 2 jenis, ayam geprek nasi goreng dan ayam geprek yang biasa, sedangkan kita menawarkan produk baru gitu. Ini menjadi poin penting, makanya saya beri poin 4. Kemudian untuk menghitung bobot, nah untuk rating sendiri itu ditetapkan sesuai dengan nilai yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk menghitung bobot itu kita hitung berdasarkan rating kita bagi dengan total dari nilai. Jadi seperti yang margin keuntungan bisa mencapai 22% dengan nilai 3 dan rating 3 kita bagi dengan total nilai yaitu 18, jadi hasilnya 0,16. Begitu juga dengan yang lain. Nah jadi total skornya itu untuk strength kita dapat itu 3,60. Nah kalau untuk weakness saya membuat asumsi untuk modal awal pembukaan cukup besar, jadi ini menjadi masalah yang cukup krusial, penting juga karena untuk pembukaan awal pembukaannya kan kita memang memerlukan modal. Jadi kita berikan poin 4, ini sangat penting. Kemudian kita tidak dapat melayani secara maksimal saat kondisi sedang ramai, pembelian konvensional dan online telepon ini masih kurang cukup penting karena walaupun sedang ramai mungkin kita bisa meninggalkan pelanggan sedikit gitu kan, dan melakukan pengantaran. Jadi saya berikan poinnya cuma 3. Kemudian kalau karyawan tidak dapat lebih dari 2 orang akan menurunkan margin keuntungan yang sangat besar, saya berikan poinnya itu 4, sangat penting. Karena apa? Karena dalam bisnis kan yang kita cari adalah keuntungan gitu. Jadi kalau kita menimbang untuk menurunkan margin kita dengan menambah karyawan itu cukup merugikan bagi sebuah bisnis kalau menurut saya. Nah jadi untuk total skor weakness-nya itu min 3,69. Kenapa di sini ratingnya minus? Karena untuk poin strength itu poinnya adalah positif, dan untuk poin weakness itu poinnya harus negatif begitu. Makanya di sini negatif atau minus. Kemudian untuk analisis EVAS, external faktor strategi, matriknya bentuknya seperti ini. Nah untuk nilainya yang tingkat konsumsi masyarakat saya asumsikan itu penting tapi tidak sangat penting gitu. Jadi poinnya cuma 3. Kenapa? Karena dari konsumsi masyarakat yang meningkat belum tentu melakukan pembelian ayam geprek gitu. Kemudian pola perilaku penasaran masyarakat senior itu memang benar-benar ada, jadi nilainya 4, sangat penting. Kemudian masyarakat senior yang sering menggunakan Facebook dan WhatsApp, poinnya juga 4, sangat penting. Kemudian masyarakat rata-rata memiliki perkumpulan, poinnya 3, karena menurut saya ini masih kurang penting yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital recording dan cloud computing, saya berikan poinnya 4, sangat penting karena ini bisa sangat membantu dalam bisnis.
Kemudian penambahan pasar dari PT Indonesia Pratama yang dekat dengan Desa Senyur, poinnya 4, sangat penting. Karena ini emang benar-benar bisa terjadi karyawannya biasanya datang ke Desa Senyur gitu. Jadi potensi pasar itu kita masih bisa meningkat gitu. Makanya poinnya 4 saya berikan. Jadi untuk total skor opportunities, peluang kita itu 3,66. Kemudian untuk yang threats atau ancaman, letak desa kita itu sangat pelosok. Ini emang benar-benar pelosok, jadi poinnya sangat penting. Saya berikan 4. Kemudian untuk penentuan upah dari peraturan tadi kita berikan poinnya 3 karena letaknya masih sangat jauh gitu kan. Kemudian masih area Desa Senyur, jadi tidak terlalu penting untuk yang peraturan seperti peraturan pemandangan plagiat merek ataupun desain kemasan. Kita berikan poin cuma 3 semua. Kenapa? Karena ini areanya masih di pedesaan gitu kan. Kecuali apabila kita sudah ingin membuka cabang keluar itu atau ke kota-kota besar, ini menjadi sangat penting gitu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk total skornya itu yang untuk threats minus 3,27, sama seperti yang sebelumnya yang IFAS. Untuk strength-nya itu nilainya positif dan untuk weakness-nya nilainya negatif. Begitu juga dengan yang EVAS, di mana opportunities-nya itu bernilai positif dan threats-nya itu bernilai negatif. Nah, kesimpulan dari analisis IFAS dan EVAS tadi, kita dapat skor total strength-nya itu 3,60, kemudian skor total weakness-nya itu minus 3,69, skor total opportunities-nya itu 3,66, dan skor total threats-nya itu minus 3,27. Nah, jadi untuk koordinat analisis internal atau sumbu X, karena ini kan nanti jadinya seperti grafik atau diagram itu kan, atau matriks SWOT-nya itu. Jadi sumbu X-nya itu rumusnya itu skor total strength ditambah skor total weakness kemudian dibagi 2. Nah, jadi X sama dengan skor total strength-nya itu 3,60 dikurang weakness-nya minus 3,69 kemudian dibagi 2, jadi hasilnya itu untuk koordinat internalnya atau sumbu X-nya itu minus 0,09. Kemudian untuk koordinat analisis internal, di mana sumbu Y ditentukan dengan rumus skor total opportunities ditambah skor total threats dibagi 2. Nah, jadi Y sama dengan skor total opportunities-nya itu 3,66 dikurang ditambah skor total threats yaitu min 3,27, jadi 3,66 dikurang 3,27 kemudian dibagi 2, jadi hasilnya untuk yang sumbu Y nilainya 0,39. Nah, jadi titik koordinat matriks SWOT di ayam geprek, usaha ayam geprek kita yang ingin kita buka ini berada pada titik koordinat minus 0,09 0,39 untuk sumbu X dan Y-nya. Jadi posisi usaha atau posisi bisnis di ayam geprek itu berada pada kuadran 2, stability, strategi, rasionalisasi, di mana kita memiliki kelemahan yang harus kita perhatikan, tapi kita juga memiliki peluang yang harus kita ambil gitu. Untuk posisinya bisa dilihat seperti pada gambar yang telah saya buat ini, di mana sumbu X adalah yang bentuknya horizontal dan sumbu Y-nya bentuknya vertikal. Yang sumbu X itu adalah posisi internal dan sumbu Y-nya itu adalah posisi eksternal. Di mana posisi internal itu terdapat strength untuk nilai yang positif dan weakness untuk nilai yang negatif, dan untuk posisi eksternal terdapat threat untuk nilai yang negatif dan opportunity untuk nilai yang positif. Jadi tadi kesimpulannya bisnis di ayam geprek ini berada di kuadran 2, di mana memiliki kelemahan yang harus diperhatikan dan diperbaiki, dan juga memiliki peluang yang harus diambil atau dimanfaatkan. Jadi sesuai dengan matrik interaksi SWOT yang telah kita tetapkan sebelumnya, itu yang
dimana yang kolom baris di atas IFAS dan kolom di sebelah kiri itu EFAS. Strategi WO yang bisa kita terapkan itu adalah mencari investor untuk bekerja sama, kemudian menampilkan lebih banyak promosi di Facebook dan WhatsApp, kemudian mempekerjakan orang yang khusus untuk pengantaran yang dibayar berdasarkan kuantiti yang diantar, dan memanfaatkan pencatatan digital untuk segala aktivitas usaha yang dijalankan, termasuk menyimpannya di cloud. Kurang lebih seperti itulah strategic marketing research pada bisnis ayam geprek di Desa Senior. Apabila ada salah kata atau penyampaian saya kurang tepat, mohon dimaafkan dan bisa memberikan saran di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan satu quotation yang ingin saya berikan, kepercayaan diri adalah syarat utama sebuah terobosan, dari Samuel Johnson. Sekali lagi, terima kasih.